Profesor Dr. Iwayan Lasmawan MPD terpilih sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha periode 2023 sampai dengan 2027. Beliau terpilih setelah menyapu bersih perolehan suara dan menumbangkan dua orang kandidat lainnya yakni Dr. Iwayan Artanayasa MPD dan Dr. Iketu Sudiana MKes. Rektor terpilih tersebut menyebutkan bahwa proses pemilihan yang telah terlaksana membuktikan bahwa proses demokrasi telah berjalan di lingkup lembaga universitas. Ia pun mengapresiasi seluruh anggota Senat Undiksa dan Sivitas Akademika Undiksa atas dukungannya. Sebagai rektor, Profesor Lasmawan mengusung visi yang diyakini akan mendukung kemajuan Undiksa ke depan. Visinya adalah mewujudkan Undiksa sebagai International Reputable University in Education and Leadership atau IRWEL. Visi ini adalah melanjutkan apa yang sudah ditegaskan oleh Rektor Profesor Jampel pada kepemimpinannya di periode 2019 sampai dengan 2023. Tentu ini yang harus bisa saya terjadikan dalam waktu 4 tahun ke depan. Ungkapnya yang tercantum pada laman resmi website Undiksa. Lantas bagaimanakah tanggapan Sivitas Akademika Undiksa mengenai hal ini? Mari kita dengarkan bersama aspirasi-aspirasi yang telah kita rangkum langsung dari mahasiswa Undiksa. Dan pada pagi hari yang cerah ini kami berkesempatan secara langsung untuk berbincang dengan Bapak Profesor Dr. Iwayan Lasmawan MPD. Untuk itu, simak terus video ini. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Pagi, kabar baik deh. Waduh, kabar baik. Boleh disapa dulu penonton yang ada di rumah yang sedang menonton hari ini? Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, salam harmoni, selamat pagi teman-teman semua yang ada pada channel ini. Semoga kita semua senantiasa sehat, berdamai dengan kehidupan, dan diberkati jalan kebaikan oleh Sang Pencipta. Astagfirullah. Selamat Bapak atas terpilihnya menjadi Rektor baru Universitas Pendidikan Ganesha periode 2023 sampai dengan 2027. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang ada di sini? Senang sekali rasanya saya Anggun selaku panitia yang bertugas dari UKM Persma Visi atau yang biasa menaungi bidang jurnalistik. Pada hari ini senang sekali bisa melakukan podcast secara langsung dengan Bapak. Terima kasih. Iya, mungkin dari penonton atau mahasiswa lain itu sering mengatakan kepada saya bahwasannya saya kepo deh sama rektor baru kita, belum kenalan soalnya. Mungkin Bapak bisa ceritakan terlebih dahulu riwayat karir Bapak dari dulu sampai dengan kenapa bisa menjadi rektor sampai dengan sekarang. Mungkin secara singkat saja Bapak. Oke, saya dilahirkan di Desa Bonyok di Kintamani, itu salah satu desa di Kecamatan Kintamani. Saya sekolah di SD sampai SD sampai SMP-nya saya lakukan di Kintamani dan di Gianyar, kemudian SMA, perguruan tinggi sampai S1 ada di Singaraja. Saya tamatan FKIP Unut Singaraja, kemudian sempat bekerja sebagai guru honorer di Kintamani. Kemudian diangkat dengan beasiswa tunjangan ikatan dinas, tugasan pertama kali sebagai dosen di STKIP Negeri Singaraja yang sekarang menjadi Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian saya juga pada waktu mahasiswa sempat menjadi ketua BPM, salah satu ketua BPM termuda di Udayana di FKIP-nya. Kemudian diangkat di sini, terus saya ambil S2, ambil S3. Singkat cerita, saya sempat mengabdi yang pertama kali di jurusan PMP dan KN, yang sekarang menjadi jurusan Hukum Kewarganegaraan di bawah FIS. Terus saya sempat ditugaskan di Pascasarjana sebagai ketua program studi S2 dan S3 Pendidikan Dasar. Kemudian sempat ditugaskan oleh lembaga ini menjadi dekan pertama kali di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
yang sekarang menjadi Fakultas Ekonomi. Dulu awal berdirinya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya lah dekan pertama di sana tahun 2012. Kemudian saya 2015 diminta oleh Pak Rektor Pak Rektor Panyaman Dampel pada waktu itu untuk membantu beliau sebagai pembantu Rektor 2. Nah, sekarang namanya Wakil Rektor 2 di bidang keuangan, administrasi dan sumber daya, dan 2 periode beliau meminta saya mendampingi, dan selama saya jadi Wakil Rektor saya dipercaya oleh teman-teman di jajaran Wakil Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Saya sempat menjabat 2 periode sebagai Ketua Forum WR Wakil Rektor Bidang 2 Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, dan tetapi kemarin kita serah terimakan karena sudah 2 periode, dan akhirnya karena berkat dan panugerahan Sesunan Ida Sang Hyang Widiwasa oleh lembaga, oleh Undiksa, saya ditugaskan untuk menjadi rektor untuk periode jabatan 2023 ini sampai 2027. Nah, ini bukan karena saya hebat, bukan. Ini lebih saya yakini sebagai karena Sesunan yang melingkupi di Undiksa, Ida Sang Hyang Widiwasa dan masyarakat Undiksa kasihan dan mungkin ingin memberikan saya exercise untuk bersama-sama membangun lembaga ini ke arah yang lebih baik. Ternyata begitu ya, perjuangannya dari guru honorer ke dekan langsung ke wakil rektor 2, dan sekarang diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjabat sebagai rektor terpilih Universitas Pendidikan Ganesha periode 2023 sampai dengan 2027. Tentunya riwayat perjuangan beliau tidak lepas dari usaha dan kerja keras. Nah, Bapak, apakah Bapak sudah siap untuk menjawab aspirasi atau pertanyaan dari mahasiswa Undiksa? Astungkara. Siap. Oke, langsung saja saya ajukan pertanyaan pertama, yakni saya mulai dari ringan yang dulu, Bapak ya. Kira-kira apakah Bapak telah merencanakan sebuah gebrakan baru atau gerakan baru untuk Undiksa kita tercinta ini? Saya dalam kapasitas sebagai rektor sekarang ingin menyampaikan begini dulu sebelum saya menjawab itu, bahwa beberapa program yang telah terlaksana selama ini itu sudah bagus, tapi tentu karena seiring dengan dinamika masyarakat ada tagihan-tagihan baru, ada tantangan baru yang harus dilakukan. Tentu program yang bagus yang sudah terlaksana akan kita lanjutkan ke depan, dan beberapa hal kita harus melakukan gebrakan, karena salah satu misi saya kemarin itu yang saya sampaikan pada waktu pencalonan kan bagaimana betul-betul menjadikan Indonesia ini sebagai IRUL, sebagai International Reputable University in Education and Leadership. Tentu ini betul-betul harus terjadikan, karena namanya IRUL artinya bagaimana Undiksa ini nantinya menjadi tempat masyarakat internasional untuk beraktivitas, dan kita menjadi rujukan oleh universitas lain di dunia. Nah, di sisi lain kita juga ingin menghantarkan Undiksa ini dengan kebersamaan, dengan keharmonian yang sudah terbangun selama ini. Kita sebagaimana program pemerintah harus menjadi dan berubah ke PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Nah, ini bukan tugas mudah. Ini tentu perlu sinergi, perlu komitmen, dan perlu kebersamaan yang saja gitu. Mungkin itu. Inilah 2 program utama yang memang ini bukan gebrakan sebenarnya. Ini more than, lebih dari gebrakan gitu. Karena ini adalah akan menyangkut dan berdampak pada bukan hanya pada masyarakat Indonesia, tapi juga pada masyarakat Leleng, masyarakat Bali dan Indonesia. Tentu partisipasi, peran serta, dukungan dari semua pihak sangat menentukan keberhasilan apa yang saya sampaikan tadi. Betul. Nggak sabar yang saya menjadikan ikut berpartisipasi agar Universitas Pendidikan Ganesha ini bisa ke kancah internasional seperti IRUL tadi. Nah, langsung saja ke pertanyaan kedua, Bapak.
Lalu terkait visi dan misi yang Bapak miliki, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa visi Bapak merupakan mewujudkan Undiksa sebagai International Reputable University in Education and Leadership. Nah, apa langkah yang akan Bapak lakukan untuk merealisasikan visi tersebut sehingga dapat berdampak positif terhadap Undiksa? Jadi begini, Irwol itu kan sebuah kondisi yang ingin kita terjadikan di Undiksa. Yang ingin kita jadikan Undiksa ada pada posisi konstruksi Irwol ini sebagai international reputable. Jadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional di bidang pendidikan dan bidang kepemimpinan. Nah, langkah-langkah yang sudah kita lakukan, ini sudah dilakukan. Karena selama ini kepemimpinan Pak Nyoman Jampel, Prof. Nyoman Jampel sebagai rektor itu sudah meletakkan fondasi yang kuat pada hal ini. Tentu untuk lebih menegaskan dan melakukan akselerasi terhadap penterjadian Irwol ini adalah pertama saya sudah meminta kepada teman-teman semuanya beberapa tim khusus untuk membreakdown indikator Irwolnya apa gitu. Jadi apa sih indikator sehingga suatu saat kita bisa dikatakan sudah menjadi Irwol, kemudian dan bagaimana terjadikan Irwol ini step by stepnya dengan tim lain yang jelas, dengan barometer yang jelas, dengan skala prioritas yang jelas. Jadi itu langkah pertama. Kemudian yang kedua tentu sebuah kegiatan tidak bisa lepas dari dana. Karena kita adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang diberikan oleh pemerintah berbaju BLU, Badan Layanan Umum, dengan penghasilan paling rendah nomor 2 dari bawah. Ini bukan sesuatu yang apa ya? Ini perlu kerja keras kita ke depan karena pendapatan Undiksa sebagai Badan Layanan Umum masih di bawah 100 miliar. Sementara aktivitas kegiatan hampir sama dengan PTN BLU yang pendapatannya di atas 200, 300 bahkan perguruan tinggi lain terdekat yang BLU itu pendapatannya sudah di atas 800 miliar. Dengan jumlah mahasiswa nggak terlalu banyak. Mahasiswa kita sekarang sampai mahasiswa PPG dan mahasiswa internasional kurang lebih ada 17.000. Kalau dalam kondisi normal gitu ya. Nah, kalau nanti di bulan Juli atau sampai September ini pasti angka 17 itu tercover biasanya. Nah, sekarang karena kemarin sudah habis, nah, sekarang data real yang ada di kita ada 14.000 sekian mahasiswa kita. Dan dengan dana yang kecil itu tidak mudah berikan layanan yang maksimal. Tapi saya berkeyakinan, saya bukan orang hebat, saya adalah manusia biasa yang tentu hebat itu bisa kita ciptakan bersama. Dengan sinergi, dengan melakukan simpulisasi potensi yang ada di semua di antara kita, tukar dengan dana yang tidak terlalu banyak, semua program dan tujuan bisa kita raih. Betul sekali. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh mahasiswa, saya akan menyinggung mengenai pembayaran UKT Bapak. Ya. Saya akan menyampaikan saja. Ya. Apakah Bapak ada berencana untuk mengadakan pengajuan usulan penurunan UKT seperti sebelumnya? Kalau ada, bagaimana sistem tersebut akan berjalan? Tidakkah ada transparansi pengalokasian dana dari UKT tersebut? Jadi begini, UKT Undiksa ini kan ditetapkan, dirumuskan, dan dibuat indikatornya tahun 2012. Mari kita berhitung secara ekonomi. Indikator nilai uang dan harga pada 2012 dengan kondisi sekarang 2023. Anda bisa lihat berapa inflasi, kemudian berapa kenaikan nilai-nilai barang sekarang. Dan perlu saya sampaikan berdasarkan pemahaman saya selama 2 periode sebagai wakil rektor 2, UKT Undiksa ini di jajaran perguruan tinggi negeri di beberapa kategorinya masih tergolong UKT yang sangat smooth, kemudian UKT yang sangat memihak pada masyarakat. Contoh umpamanya di salah satu prodi yang favorit di tempat lain,
anggaplah prodi ilmu hukum gitu sekarang di Adat Indonesia. Itu KT3-nya kalau nggak salah kisarannya antara 2.600.000 sampai 2 juta. Saya nggak hafal gitu. Jadi masih di bawah 3 juta gitu ya. Coba kita cek di prodi lain, di tempat lain yang statusnya negeri loh. KT3-nya berapa, KT4-nya berapa, KT5-nya berapa. Nah, sebenarnya KT kita sudah masih sangat semut kemudian landai. Nah, persoalan apakah akan ada rencana penurunan UKT? Mari kita berpikir coba dengan kondisi 2012, sekarang 2023 dengan segitu. Tapi by the way, kalau memang itu kebijakan pemerintah, Undiksa ini adalah salah satu murid yang patuh pada kebijakan, murid yang sangat taat pada aturan. Makanya seperti tahun 2000, kemudian 2001 itu ada edaran dari kementerian bahwa kita diminta untuk memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengajukan penurunan UKT dengan berbagai kategori alasan, kemudian penundaan pembayaran UKT, kemudian tidak ada denda pada waktu itu, ya kita akan patuhi. Nah, tapi dalam kondisi normal dengan UKT yang sekarang saja, seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi keuangan Indonesia itu masih di bawah 100 miliar. Dengan kewajiban memberikan layanan yang berbeda dengan perguruan tinggi lain yang UKT-nya lebih tajam ininya pembayarannya gitu. Nah, masalah transparansi penggunaan UKT selama ini kan kita sudah sangat transparan dengan menggunakan UKT. Bahkan setiap penyusunan program kerja anggaran saban tahun itu kita ajak perwakilan mahasiswa, ajak semua perwakilan dosen, bahkan rakor banknya itu rapat koordinasi pengembangan program dan anggaran itu dilakukan dari bawah. Mahasiswa juga punya rakernya, kemudian di fakultas ada rakornya, di pasca sarjana ada, kemudian digabungkan sebagai program Undiksa dan kita rakorkan. Kan adik juga mahasiswa ada rapat kerja kemahasiswaan, ada rapat kerja bidang 1, ada rapat kerja bidang 2. Ini kan sebuah bukti dan langkah nyata transparansi. Kita semua tahu berapa ada dana, untuk apa dana itu. Tapi kalau ada yang maksud SPJ-nya itu adalah dokumen yang dikecualikan, dokumen yang memang tidak merupakan dokumen publik, kecuali kalau untuk kepentingan lain. Contoh kayak Adin ini punya kegiatan mahasiswaan, apakah setiap kegiatan ini ada upload di media sosial itu kan apa boleh. Jadi transparansi yang dimaksud di sini, berapa alokasi anggaran, untuk apa anggaran itu, apa programnya, itu kan dari bawah. Bahkan perlu saya sampaikan di sini, Undiksa adalah satu-satunya perguruan tinggi yang berbaju BLU yang menggunakan model pengelolaan anggarannya berbasis desentralisasi. Jadi uang Undiksa yang terkumpul itu sejak awal tahun sudah terbagi-bagi per fakultas dan direktorat. Jadi di setiap fakultas pasca sarjana itu ada PPK. Ada pejabat pembuat komitmen dan dekan tahu betul berapa alokasi anggarannya. Jadi jangan sampai nanti ada kesan bahwa di sebuah fakultas umpamanya lampunya mati di kamar mandi atau wastafelnya macet, oh ini rektoratnya belum turun tangan. Nah, di fakultas sudah ada dananya kok. Jadi kalau ada colokan listrik di halte-halte yang kalian tempat diskusi kelompok itu, sambungan kabelnya terputus, nanti tiba-tiba adik-adik nanya, ini gimana nih Pak WR2 gitu. Enggak. Itu di fakultas sudah ada anggarannya. Anggaran pemeliharaan lingkungan ada, anggaran pemeliharaan mesin ada, anggaran kegiatan kemahasiswaan ada. Bahkan kan di setiap tahun beberapa teman di dekan-dekan itu undang saya, bahkan di bidang 3 atau bidang 1 sering undang saya sampaikan proporsi anggaran sudah jelas. Di bidang kemahasiswaan 11%. Di fakultas harus ada juga 11% anggarannya. Dari total hanya fakultas. Di rektorat juga demikian. Untuk bidang 1 minimal 40%. Di bidang 2 maksimal 25%.
Dan minimal bidang pemeliharaan mesin, AC, LCD dan seterusnya, lab itu 20%. Itu dananya ada di rektorat, ada di fakultas, di pascasarjana. Menurut saya ini bukti transparansi, kejelasan penggunaan, gitu loh. Kejelasan program. Ini tuh. Oke. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari mahasiswa mengenai pembayaran UKT atau penurunan UKT. Mungkin bisa menjawab. Dan selanjutnya Bapak, kita akan beranjak ke pertanyaan mahasiswa terkait dengan sarana prasarana. Masih berhubungan Bapak nih. Berbincang mengenai sarana prasarana di tiap fakultasnya, seperti saya melihat ada satu fakultas di Uniksa ini yang belum memiliki rumah tetap. Maaf, saya sebutkan langsung. Teman-teman kami di Fakultas Teknik dan Kejuruan Bapak. Banyak dari mereka yang mengeluh belum memiliki gedung sehingga harus meminjam pada fakultas lainnya. Bisa dijuluki atau paling sering Fakultas Teknik dan Kejuruan ini dijuluki sebagai nggak punya gedung seperti itu. Tentunya ini adalah hal yang sangat membuat mereka tidak nyaman dalam dunia akademika. Bagaimana pendapat Bapak? Eh, jadi begini, Fakultas Teknik dan Kejuruan itu kan kemarin udah ada gedungnya. Tapi kan karena hasil rapat pimpinan dan program pengembangan Undiksa, bahwa beberapa gedung FTK itu kena master plan dari pembangunan gedung kedokteran. Dan kita sudah punya rencana, Bapak Rektor Pak Nyoman Jampel pada waktu itu sudah punya rencana mau dibawa kemana FTK ini agar dia memiliki firm gedung. Nah, tentu ini harus kita bicarakan dan bawa ke rapat pimpinan. Ini kan sebenarnya dari sisi keleluasaan penggunaan bangunan, kita kan punya kampus di Gorontalo masih sangat luas dan ada gedung yang memang belum digunakan di sana. Kemudian di Jatayu juga itu di sekolah lain itu kampusnya Undiksa itu juga penggunaannya belum optimal. Hanya mungkin nanti saya karena saya baru masalahnya dek gitu ya, saya perlu nanti mengkoordinasikan dengan teman-teman di FTK terutama para jajaran dekanat dan kajurnya, kemudian termasuk mungkin dengan dengan teman-teman di pimpinan, sehingga yang pasti apapun keputusan yang nanti akan kita ambil tentu itu betul-betul berdasarkan atas apa yang terbaik bagi semua orang. Nah, hanya saya mohon berikan saya ruang, berikan saya waktu dulu sesaat karena saya baru ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 9. Iya. Ya, jadi belum sebulan juga saya jadi rektor, jadi mohon bisa beri saya waktu untuk berkoordinasi, untuk mengkomunikasikan dengan berbagai pihak sehingga betul-betul nanti apa yang kita butuhkan itu adalah yang terbaik bagi semua, bukan karena sesuatu dan lain hal. Karena saya punya prinsip begini, tidak ada manusia yang hebat di dunia ini jika dia hanya berdiri di atas kehebatannya sendiri. Kehebatan itu akan terjadi manakala kita mampu bersinergi, berkolaborasi, dan membangun komunikasi yang intens dengan banyak orang. Itulah hebat yang sebenarnya. Itulah yang saya maksud dengan harmoni yang sesaji. Harmoni yang diisi oleh simbolisasi pemikiran, ucapan, tindakan yang serasi, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Baik, kepada mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan mohon bersabar nggih, karena Bapaknya juga belum ada 1 bulan menjabat, jadi Bapaknya membutuhkan waktu, sinergi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Semoga beberapa tahun ataupun bulan ke depan mungkin langsung bisa tercipta gedung baru untuk mohon doanya lah gitu. Iya, kalau bangun gedung mungkin enggak, tinggal kita pemetaan pengerealokasian posisi gitu ya sebenarnya. Karena kalau bangun gedung di mana Undiksa ini tanahnya terbatas sekali. Kita bahkan ini untuk hal lain-lain masih, tetapi sebenarnya ya intinya beri kami waktu lah. Beri kami waktu, beri kami ruang, terutama bagi saya sebagai orang yang belum sebulan dipercaya tentu butuh membangun komunikasi dan mendapatkan aspirasi, termasuk dari mahasiswa juga. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, betul-betul apa yang akan kita putuskan adalah hasil keputusan bersama untuk kepentingan bersama dan kebaikan bersama, bukan karena sesuatu nilai. Kuncinya adalah kesabaran, Bapak. Sabar, ditunggu, pasti akan jadi. Nah, selanjutnya seperti yang kami sudah laksanakan dan juga kami
share di media sosial bahwasannya kami juga sudah berkunjung ke UPP Denpasar pada tanggal 29 April bulan ini, dan kami juga menjadi media untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa yang ada di UPP Denpasar, Bapak, seperti fasilitas di UPP Denpasar yang sangat-sangat tertinggal, seperti kamar mandi yang masih tidak berfungsi dengan baik, ruang kelas yang tidak berisi AC, dan pokoknya yang di UPP Denpasar masih tertinggal jauh dengan yang ada di Undiksa di Buleleng seperti ini, Bapak. Mungkin bisa ditanggapi, Bapak. Ya jadi begini, kemarin kan namanya UPBM PIP Denpasar, UPBM, UPBM gitu ya. Dan ke depan nanti Kabupaten Denpasar kan sudah kita rencanakan untuk kita optimalkan. Bahkan berdasarkan hasil rapat pimpinan semasi Pak sebelum dilantik itu diambil keputusan bahwa di kampus Denpasar nanti kita akan buka beberapa program studi, bukan hanya PGSD. Jadi ada mungkin beberapa program studi lain yang punya prospek untuk berkembang dan mendapat pasar di mata masyarakat. Dan sekarang kita sudah bangun gedung baru. Itu dari hasil UKT-nya mahasiswa. Sekarang ada 18 ruangan di Denpasar, dan Astungkare mulai September ini kita akan manfaatkan. Sekarang bahkan sudah ada parahiangan baru, sedang papinisasi sekarang lingkungannya. Jika selama ini sebenarnya fasilitas AC ada di Denpasar, AC ada di ruang kelasnya, kemudian jika memang dikonfrontasi dibandingkan dengan kampus Singaraja, tentu Kabupaten Pasar itu kan dulu gedung-gedungnya kan hibahnya SGO, tentu sudah usianya sudah lama sekali gitu, dan itu sudah masuk menjadi simak BMN, dan nanti untuk penghapusannya perlu izin dari negara. Tetapi terlepas dari semua itu, kita sudah punya program untuk memberdayakan kampus Denpasar, bukan hanya di satu atau dua prodi, banyak prodi nanti kita akan buka di Denpasar sebagaimana rapat pimpinan sudah memutuskan. Yang pasti beberapa fasilitas akan kita tingkatkan, pasti akan kita upgrade. Bahkan sekarang kita udah bangun gedung baru juga dengan 19 kelasnya itu, dan beberapa teman nanti kan kuliahnya di sana. Ya sekali lagi seperti di awal saya sampaikan, dana kita masih sangat-sangat terbatas. Bayangkan dengan jumlah mahasiswa sekian, kemudian program yang sedemikian banyak, bahkan target yang ditetapkan oleh Kementerian pada Undiksa untuk tahun 2023 ini hanya 97 miliar. Nah, syukurnya kemarin kita surplus. Kita ditarget ke 93, mencapainya di atas 100. Nah, ini surplusnya ini bisa karena ada beberapa kerjasama, kemudian ada beberapa hibah yang kita terima. Nah, ya kita berharap bahwa ke depan Undiksa ini semakin mendapat ruang dari hati masyarakat dan mendapatkan serta diberikan beberapa program inovatif oleh pemerintah agar pendanaannya bisa semakin mapan, dan akhirnya tentu fasilitas prasarana sarana pembelajaran itu prioritas saya sebenarnya. Maka kalau adik baca, salah satu misi saya itu kan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pembelajaran untuk menterjadikan pembelajaran berstandar internasional. Nah, lagi saya kan baru 1 bulan belum ini. Jadi itu salah satu prioritas saya. Jadi sekali lagi bukan karena apa, mohon berikan saya waktu. Dan waktu itu bukan hanya untuk diri saya, tapi waktu bagi saya untuk berkoordinasi dan mendapatkan aspirasi yang sebenarnya. Yang jelas, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pembelajaran salah satu misi saya pada waktu pencalonan. Tentu ini akan terjadikan. Baik, langsung saja beranjak ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Banyak mahasiswa yang menganggap sistem pembelajaran di Uniksa sangat berantakan, seperti dosen pengajar seringkali merubah jadwal sesuka hati yang menyebabkan mahasiswa tidak produktif dan susah mengatur jadwal. Karena beberapa mahasiswa yang seperti saya ketahui, dan mungkin mahasiswa yang sedang menonton ini, yaitu mahasiswa yang bekerja. Jadi bagaimana mengenai
dosen seperti itu, Bapak? Kemarin saya sudah mendapatkan aspirasi juga dari teman-teman di MPM. MPM benar ya, MPM sudah bertemu dengan saya. Ya, mereka juga sudah turun ke beberapa fakultas dan hampir mendapatkan data yang sama seperti yang adik tadi sampaikan. Nah, saya nanti akan segera koordinasikan dengan Pak Wakil Rektor yang membidangi bidang itu. Tentu karena surat edaran rektor terdahulu belum kita cabut sekarang, bahwa pembelajaran di Indonesia ini akan dilakukan secara blended. Jadi ada luring, ada daring. Tentu ini kepatuhan terhadap jadwal sangat penting, karena mahasiswa Indonesia ini kan tidak semuanya masih mahasiswa fresh graduate semua, tapi ada yang sudah bekerja, kemudian sudah baik bekerja paruh waktu atau bekerja full, sehingga memang mereka dari sisi timeline sangat firm gitu ya. Nah, tentu ini masukan bagi saya, dan nanti akan segera saya koordinasikan. Semoga dengan penjadwalan yang benar, kemudian yang sebenarnya, dan tentu nanti kita akan lakukan koordinasi dengan para dekan yang merupakan atasan langsung daripada dosen bersangkutan. Tapi saya pikir ini hanya butuh penegasan kepada mereka agar firm kepada jadwal yang sudah ada gitu aja. Dan kalau masalah fasilitas, masalah praktek baik mengajar, saya pikir apa yang selama ini kita lakukan sudah lumayan bagus. Hanya memang ya, kalau memang masih ada satu dua yang atau case sifatnya ada yang begitu ya, terima kasih masukannya, nanti akan segera kita koordinasikan dengan wakil rektor yang menangani itu dan dengan dekan di mana dosen bersangkutan beraktivitas. Betul sekali. Jadi ini adalah angin segar bagi mahasiswa yang mungkin bekerja part time atau bekerja full time, agar ya udah ada angin-angin segar ini. Karena Bapak Rektor kita akan mengurus secepat mungkin, tapi butuh waktu tentunya. Langsung saja beranjak ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Apakah ada rencana untuk mengadakan kuliah reguler? Maksudnya kuliah reguler itu luring? Kuliah reguler itu hanya diadakan sampai dengan Senin sampai Jumat, Bapak. Untuk Sabtu dan Minggu masih ada beberapa dosen yang mengadakan kuliah, UTS seperti itu, Bapak. Jam efektif Unisa itu kan 5 hari. Iya, Senin sampai Jumat. Iya, tapi tentu kalau dosen melaksanakan perkuliahan atau aktivitas mengajar Sabtu dan Minggu, harus ada kesepakatan mahasiswa. Karena formality jam kerja Unisa itu 5 hari. Nah, tentu ini yang perlu kita luruskan. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa pimpinan abai atau pimpinan ada unsur pembiaran gitu. Jam kerja Undiksa saya tegaskan 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Nah, kalau ada aktivitas di luar Senin sampai Jumat, Sabtu itu adalah pengembangan non akademik atau pengembangan akademik yang bersifat co maupun ekstra, bukan perkuliahan, kecuali atas kesepakatan. Jadi ini intinya adalah itu harus disepakati oleh mahasiswa dengan dosen. Oh, umumnya mungkin jam pengganti gitu umpamanya, atau ngejar waktu gitu umpamanya. Atau memang ada kesepakatan kayak seperti di beberapa prodi ada kesepakatan bahwa kita kuliahnya Sabtu lah. Tentu ini harus disepakati. Yang jelas saya tegaskan, jam formal layanan Undiksa itu 5 hari kerja. Yang formalnya loh, nanti saya bilang kalau 6 hari kerja, kalau adik datang Sabtu ke kampus nggak ada pegawai. Iya. Di pegawai kami hanya melayani sampai hari Jumat. Tapi kalau untuk Sabtu dan Minggunya, tentu itu harus ada ada pemahaman, ada kontrak, ada kesepakatan di dalamnya gitu aja. Tetapi untuk pembinaan bakat minat ekstra itu Sabtu memang. UKM punya kegiatan kayak adik-adik ini banyak kan, biar mengganggu kegiatan kuliahnya kan Sabtu ada kegiatan, itu silakan. Hanya kalau untuk perkuliahan yang membawa secara formal tentunya harus dikoordinasikan sih sebenarnya dengan mahasiswa. Mestinya begitu. Ya, betul sekali.
Jika Sabtu Minggu sudah ada koordinasi dan kesepakatan antar mahasiswa dengan dosen tersebut, maka tidak Tidak apa-apa. ada masalah sebenarnya. Ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Pada kepemimpinan rektor sebelumnya, sistem konversi SKS di Uniksa dalam program Merdeka Kampus Merdeka terkesan menganaktirikan. Mengapa di Uniksa seperti kurang bersahabat dengan sistem MBKM? Pada kepemimpinan Bapak tahun ini, bagaimana sikap Bapak melihat ini? Maksudnya dia naktirkan apa gimana? Karena Sekolah beberapa mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar atau kampus merdeka lainnya, program-program dari kementerian itu susah untuk mengkonversi SKS Bapak karena terkesan dari prodi itu sangat tidak menganjurkan untuk mengikuti kampus mengajar dan lain sebagainya, seperti itu. Oh, jadi mahasiswa kita yang sudah mengambil mereka mengajar, mereka belajar di tempat lain, begitu mereka balik ke sini, Bukan Bapak untuk mengikuti, rencana untuk Mengikuti. mengikuti, ya. Seperti terkesan janganlah mengambil ini, ikut aja kuliah di seperti biasa, seperti itu. mestinya tidak boleh. Kampus Merdeka, mereka belajar ini adalah program nasional. Bahkan Uniksa berencana ke depan melakukan MBKM mandiri, karena ini bagus bagi mahasiswa. Jadi saya pikir mungkin nanti perlu komunikasi lebih intens sebenarnya, kenapa sampai ada hal-hal sebagaimana yang disampaikan tadi. Yang jelas seperti yang saya bilang dari awal tadi, bahwa Uniksa ini adalah kita semua sebagai Uniksa adalah murid yang sangat patuh dan taat pada kebijakan pemerintah. Dan MBKM ini adalah program pemerintah. Dan saya melihat MBKM ini bagus. Sehingga ini harus diteruskan, tentu dengan perlu melakukan beberapa perbaikan-perbaikan dari sisi pelaksanaannya gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, terima kasih.